Oke, halo. Kembali lagi bersama saya Ade Fernando dari Incredible Trader. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips nih buat teman-teman semuanya dari YouTube. Nah, kali ini saya akan membagikan yaitu tips strategi trading saham untuk pemula by Incredible Trader. Oke, mari kita mulai. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengatur strategi trading kita? Buat bagaimana kita tahu kapan harus beli, kapan harus jual. Jadi kan intinya kalau kita namanya trading, ya trading itu kan berdagang. Bagaimana sih kita beli di harga yang rendah, kita jual di harga yang lebih tinggi. Nah, berbeda dengan trading di futures. Jadi futures itu ada buat beli di harga tinggi, jual di harga rendah gitu, bisa naik turun. Nah, sekarang kita akan bahas tentang trading saham. Nah, bagaimana sih tips-tipsnya? Nah, dari sini saya mempunyai tips yang udah saya rangkum ya, dan biasalah kita sharing-sharing dari ilmu teman-teman semua. Kiranya ya buat sama-sama belajar. Nah, yang pertama di sini adalah kalau buat pemula kita harus trading saham blue chip aja dulu gitu kan, yang resikonya lebih rendah, terus dan juga ya dividen mungkin gede juga, volatilitasnya itu lebih kecil gitu kan, jadi nggak resikonya terlalu gede seperti saham gorengan gitu kan. Buat teman-teman juga yang nggak tahu apa itu saham blue chip, apa itu saham gorengan, itu ya nanti bisa cari sendiri lah. Nah, di sini saya akan membahas itu tips strategi trading saham untuk pemula, khususnya di saham blue chip. Nah, di sini saya ada chart. Di sini saya pakai aplikasi House Mobile ya dari Mirae Asset Sekuritas. Nah, kita ambil contoh yaitu BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Ini saham favorit saya nih, BBRI. Nah, jadi begini, tips dari kita adalah bagaimana sih buat strategi. Yang pertama, jadi teman-teman itu pilih satu saham, contoh BBRI, blue chip ya, BBRI, TLKM, BBCA, ASI, banyak lah, bisa browsing sendiri. Kalian tentuin satu yang kira-kira prospeknya ke depan itu bagus yang mana. Oh, gue cocoknya sama saham yang mana nih? Oh, telah boleh pilih satu. Contoh, saya pribadi lebih prefer ke BBRI dengan alasan tertentu, yaitu masing-masing pribadi lah. Jadi yang pertama adalah tentuin take profit kalian di harga berapa, bukan di harga berapa, maksudnya berapa persen. Terus kalian siap menanggung kerugian itu berapa persen. Nah, itu kunci yang pertama. Saya ambil contoh begini. Saya pribadi, saya mempunyai batasan take profit itu 20%. Ini nggak menjadi patokan baku ya. Misalnya ada yang 15, ada yang 25, ada yang 30. Nah, gitu. Pertama tentuin take profit 20%. Lalu bagaimana untuk bahas batasan jika ketika saham itu jatuh ke bawah, yaitu kalau sama 20%. Nah, tentuin bagaimana buat membeli saham waktu 20% turun dan waktu 20% naik dijual. Nah, tips dari saya itu gak perlu nabung, misalnya setiap kali sebulan gajian beli satu lot, terus beli lagi satu lot, setiap bulan beli satu lot. Nah, kalau kita bisa lihat chart, contoh dari bulan tanggal 11 bulan 6 2020 sampai 30 bulan 7 2020, bisa satu bulan tuh sideways. Nah, tanggal 31 bulan 3 sampai 18 bulan 5, nah itu terjadi penurunan. Jadi kalau misalnya teman-teman beli satu lot itu akan kurang maksimal kan. Nah, jadi saran tips dari saya itu begini, sisihin dari gaji berapa yang mau diinvestasikan. Ingat, investasi itu kan harus uang dingin, jangan sampai kayak yang di berita-berita kan, pakai uang panas, gak kuat, sahamnya turun dibanting,
tahu-taunya ya itulah pokoknya. Nah, yang pertama kumpulin modal. Setiap bulan mau menampung berapa? Contoh 1 juta. Sisin aja 1 juta, 1 juta, 1 juta. Intinya tunggu momen yang tepat untuk menjual dan tunggu momen yang tepat untuk membeli. Sekarang pertanyaannya, kapan momen itu yang tepat ketika kita harus beli dan kita harus jual? Kembali lagi, tips dari saya, take profit ketika sudah 20% dan average down ketika turun 20%. Nah, itu begini contoh kasusnya. Yang sekarang ya, saham BRI sudah sideways dari 22 bulan 1 sampai 25 bulan 3. Nah, sudah sideways sekitar 3 bulan, hampir 3 bulan ya. Misal kita sudah menabung kita sudah investasi dari kemarin. Kita sudah beli di sini. Dan naik nih 20%. Nah, TP dulu. Nah, cara TP-nya adalah jangan di take profit semua, yaitu take profit sebagian. Ketika market sideways, kalian sudah aman karena sudah TP. Nah, kenapa saya bilang harus average bond 2 ketika 20% atau mungkin sesuai yang kalian ingin berapa gitu kan. Nah, kuncinya adalah jangan habiskan semua cash yang ada di dalam RDN kalian. Jadi RDN itu nggak boleh kosong, minimal 20% sesuai yang kalian sudah rencanakan. Gunanya buat apa? Ketika nanti saham itu turun 20%, kalian bisa average down. Jadi nggak perlu nungguin ketika turun nih. Contoh, ini dari 29 bulan 3 sampai kemarin perdagangan terakhir 26, itu sudah turun hampir sekitar 10% nih. Nah, itulah gunanya harus ada cash. Coba kalau nggak ada cash, bakal lama nungguin buat naiknya lagi. Nah, dari yang pertama kuncinya adalah take profit. Ketika kalian sudah tentuin contoh 20%, kalian take profit separuh atau jual separuh. Ketika turun, tungguin aja sampai turun, sampai ada candle konfirmasi. Contoh candle konfirmasi seperti apa? Kalau dalam teknikal, ya ini seperti ini candle konfirmasi. Candle konfirmasi, pattern sebelum naik pasti ada konfirmasi terlebih dahulu. Nah, di situ kalian boleh buat average down. Buat cash yang tadi ada, silakan buat dibeliin. Nah, itu hasilnya akan lebih maksimal timbang beli satu lot, ketika naik beli satu lot, turun satu lot. Ya, kalau misalnya kejadiannya di BBRI enak, naik setiap tahun. Kalau kejadiannya di Astra itu ya, jadi Astra itu sudah 5 tahun sahamnya sideways. Bahkan ada cerita teman trader, dia membeli saham Astra dengan metode setiap bulan beli, dan sampai sekarang sahamnya nyangkut. Nah, itu mengapa saya kasih tips, yaitu adalah TP ketika 20%, average down ketika 20%. Contoh sederhananya adalah begini, kita ambil contoh lagi TLKM. Nah, TLKM. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode support resisten atau trendliner. Nah, ini adalah support, sini adalah resisten. TLKM sudah sideways dari tanggal 7 bulan 4
sampai membentuk candle konfirmasi tanggal 11 bulan 5. Berapa bulan itu? Bulan 7 sampai bulan 5. Nah, coba kalau kalian bayangin beli sebulan di sini, sebulan kurang maksimal. Mending dari gajian atau dari income sisihin, tunggu aja marketnya sideways, kumpulin ketika sudah ada candle konfirmasi, barulah kalian beli buat breakdown. Itu hasilnya akan lebih maksimal. Nah, itu mungkin itulah sedikit tips dari kita dari tim Incredible Trader. Jadi kita ambil kesimpulan itu, tentukan dulu kalian mau TP berapa, buat breakdown berapa. Contoh saya ambil kasus 20%, tentuin 20%, terus tentuin sahamnya juga. Nah, di sini adalah harus saham blue chip ya, yang volatilitasnya lebih rendah dan resikonya lebih rendah juga. Nah, yang selanjutnya adalah tunggu candle konfirmasi baru masuk. Nah, itu tadi sedikit tips dari saya buat trading strategi untuk pemula. Bagaimana sih, banyak yang bingung dan juga banyak DM juga yang masuk ke kita. Bagaimana sih Kak strategi nabung saham yang lebih relevan? Akhirnya kita akan mencari sebuah metode, dan saya rasa wah ini paling relevan lah sekarang. Kalau kita lihat market sideways saja, kita wah kurang maksimal hasilnya, walaupun buat jangka panjang memang hasilnya maksimal, cuman kurang maksimal ketika kita breakdown, apalagi ketika terjadi krisis seperti ini. Ketika kemarin gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba marketnya dibanting, sahamnya dibanting. Nah, kalau kalian sudah mempunyai trading strategi ini, kalian pasti sudah jual sebagian. Buat yang sudah beli di sini, sudah jual sebagian di sini. Karena namanya market nggak akan selamanya naik, pasti akan turun. Ibarat gunung, naik turun. Nah, kalian manfaatkan buat di support, kita beli, jual di resisten. Oke, itu mungkin sedikit tips dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, terima kasih. Salam Incredible Trader.